Satu pertanyaan, bagaimana tentang hadis yang berbunyi iringilah keburukan dengan kebaikan dan akan menghapusnya. Seorang sahabat, ini asbabul urutnya hadis ini, ada seorang sahabat melakukan kesalahan, melakukan dosa, tidak sampai berbuat zina. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan dia untuk berbuat baik. Nah, dengan berbuat baik itulah akan menghapus dosa yang telah dia lakukan. Dalam artian apa? Dia melakukan itu kemudian taubat. Bagaimana supaya ini terhapus? Atbil hasanata as-sayyi'ata tamhuha. Maka apa? Ikuti kebaikan, maka keburukan akan terhapus oleh kebaikan. Kebaikan ya banyak, tapi jangan jadikan israr, dan jadikan kebiasaan, jangan jadikan istiqomah dalam keburukan. Satu contoh misalnya, dia melakukan kemaksiatan. Contoh misalkan malam minggu ngapel, kemudian dia sholat hilang ini. Kalau sekali kemudian dia bertobat itu wajar. Tapi kalau sering dan seterusnya, apa kata ulama? Las saghira ma'al israr, tidak dikategorikan dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Las saghira ma'al israr, walal kabira ma'al istighfar, dan tidak dikatakan terhapus dosa besarnya cuma dia mengatakan astagfirullahaladzim, bukan bertaubat, cuma istighfar, nggak dihapus, nggak terhapus dosa besarnya. Jadi bukan lantaran dibiasakan melakukan dosa kecil kemudian istighfar, kemudian melakukan dosa kebaikan, tidak. Jadi tetap dosa kecil kita lakukan, terjerumus, taubat sama Allah, minta ampun sama Allah, dan kita jadikan setelah itu kebaikan yang kita lakukan. Ini bukan, hadis ini bukan lantaran ayo buat dosa kebaikan, ayo buat dosa kebaikan, bukan, tidak. Itu malah meremehkan akan syariat Allah. Nah, apa yang dia berbuat dosa ini? Gampang, nanti juga dihapus dosanya dengan anak sodako. Nah, itu berarti meremehkan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau remehkan perbuatan baik itu, demikian juga jangan kau remehkan perbuatan dosa. Apa mungkin dosa itu yang Allah tidak ampuni? Bisa saja. Maka intinya dari sini adalah jangan meremehkan dosa. Memang perbuatan baik menghapus dosa yang lalu, tapi harus dibarengi dengan penyesalan, nadamah. Betul. Jangan dijadikan kebiasaan. Ya, keras ya. Jadi bukan lakukan dosa kemudian nanti berbuat baik, sedekah, tahajud, hilang dosa. Tetap harus menyesal atas perbuatan dosa yang tergelincir, mungkin kita nggak sadar atau sadar tergelincir, kita minta ampun sama Allah dan tidak mengulangi. Itu yang harus kita paham. Jelas? Ini satu pertanyaan, insya Allah besok kita teruskan pertanyaan yang dijawab karena di sini insya Allah mau maghrib. Jawa Timur itu mau maghrib. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita, jauhi kita dari murka Allah dan jauhi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.